Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prisatmoko dengan NIM 1910200540, kelas Metode Intervensi Individu dan Keluarga B, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kajian dalam praktek pekerjaan sosial dengan individu, yakni terkait interaksi antara klien dengan pekerja sosial. Dalam praktik interaksi klien dan peksos itu dibagi atas beberapa fase atau tahapan. Yang pertama yaitu fase persiapan, kedua permulaan, ketiga pertengahan, empat akhir, dan terakhir yaitu transisi. Fase persiapan. Fase persiapan adalah fase di mana klien bertemu dengan peksos pada saat pertama kali. Di sini, klien datang kepada peksos dengan permasalahan, dengan maksud ingin meminta bantuan peksos guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua ada komunikasi yang terjalin, yaitu biasanya tatap muka secara langsung, karena peksos harus menilai baik itu verbal maupun nonverbal dari klien tersebut. Sehingga komunikasi verbal yaitu adalah komunikasi dalam bentuk kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi berdasarkan gerakan tubuh atau yang sering disebut bahasa tubuh atau nama lainnya adalah gestur. Fase permulaan. Fase permulaan adalah fase di mana klien dan peksos membuat kesepakatan. Kesepakatan itu terkait norma, aturan, dan tahapan selanjutnya. Kesepakatan ini sering disebut dengan kontrak. Fase permulaan itu membahas yang pertama adalah norma, seperti peksos menjelaskan terkait pekerja sosial terikat oleh kode etik pekerjaan sosial. Maksudnya adalah peksos akan menjaga kerahasiaan masalah klien. Kedua, yaitu aturan. Peksos menjelaskan kepada klien mengenai aturan yang boleh dilakukan dan tidak, seperti mengarahkan klien untuk tidak melakukan mencari solusi masalah di media massa. Ketiga, menjelaskan tahapan, yaitu tahapan dalam intervensi yang harus dilalui sampai selesainya intervensi. Hal apa saja yang mampu membuat kerahasiaan klien menjadi tidak rahasia lagi? Yang pertama adalah pergeseran nilai di masyarakat tentang nilai rahasia. Misalnya dulu dianggap tabu, sekarang menjadi suatu hal yang biasa saja. 2. Klien mencari jalan keluar dengan tergesa-gesa tanpa memperdulikan kerahasiaan masalah. Ketiga, yaitu penyelesaian permasalahan klien di media massa, seperti penggunaan radio dan televisi. Misalnya klien melakukan konsultasi di program media tersebut, dengan otomatis akan tersiar ke pendengar atau penonton, sehingga membuat kerahasiaan itu tersebar. Interaksi klien dengan pekerja sosial. Dulu interaksi peksos dengan klien tidak bisa dilakukan melalui media telekomunikasi. Sebabnya yang pertama adalah dahulu keterbatasan alat, yaitu hal ini disebabkan karena alat yang kurang memadai, hanya berupa telepon suara misalnya. Kedua yaitu tidak bisa melakukan kontrak karena dulu bersifat langsung seperti penggunaan radio atau televisi. Untuk itu sangat sulit menjaga kerahasiaan klien sehingga tidak terjadi kontrak. Namun dengan perkembangan teknologi, kedua hal tersebut dapat diubah. Sekarang keterbatasan alat itu dapat digantikan dengan adanya handphone atau laptop sehingga lebih mudah dan dapat dilakukan dengan tatap muka. Kedua, dapat melakukan kontrak dengan menggunakan video conference, yaitu tatap muka secara langsung melalui media. Dapat menjaga kerahasiaan informasi. Dengan video conference dapat diatur siapa saja yang dapat bertatap muka di dalam komunikasi tersebut. Namun penggunaan video conference juga memiliki kekurangan, yaitu terkait jaringannya misalnya, dan gestur atau tatap muka itu tidak sepenuhnya terlihat karena hanya wajah saja misalnya.
Berikut daftar pustaka atau daftar referensi. Kesimpulannya, interaksi pekerja sosial dengan klien penting atau perlu dilakukan, gunanya agar terjadi pertukaran informasi yang jelas, baik itu secara verbal maupun nonverbal. Pentingnya interaksi dari kedua belah pihak ini agar tercipta kontrak yang jelas mengenai intervensi yang akan dilakukan. Penggunaan media massa sebaiknya dihindarkan dalam interaksi antara klien dengan pekerja sosial, agar kerahasiaan informasi dapat terjaga. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, maka dapat dimungkinkan interaksi ini dapat dilakukan melalui media sosial seperti video conference. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.